Om Swastiastu, salam rahayu, salam bahagia buat umat Hindu dimanapun Anda berada. Semoga selalu rahayu, rahayu, rahayu. Ya, para pemirsa di rumah, kali ini kita akan mendengarkan sebuah video ya, yang sebuah podcast di mana di situ dikatakan bahwa hasil survei ternyata tingkat bunuh diri di Indonesia ini yang terbesar ada di Bali ya, Provinsi Bali ya. Ya ini sih saya sudah lama dengar ya, sudah sering mendengar ya. Nah, tetapi ini akan saya kasih kita bahas ya, barangkali Anda punya pemikiran atau pemahaman atau mempunyai pendapat ya. Pasti pendapatnya ada yang berbeda-beda ya. Dari segi mana melihatnya ya. Nah, untuk itu kita saksikan video berikut ini. Tapi di Indonesia di mana yang paling banyak bunuh diri, Franky? Statistik. Tebak. Jakarta. Bali paling banyak. Kita nggak tahu kenapa. Saya juga nggak tahu. Tapi itu kenyataannya. Iya. Ya nggak tahu. Mungkin kalau untuk teman-teman yang psikiater segala macam, boleh tuh mengadakan survei. Why? Padahal Bali kan paling santai, Dok. Oh, banyak liburnya, Dok. Dia kelihatannya bukan banyak libur. Kan Bali itu singkatan, banyak libur. Enggak, tapi di sana itu kewajiban orang pribadi terhadap masyarakat itu luar biasa berat, Franky. Mungkin ya. Saya udah pernah ya tinggal ke Bali, terus tinggal sama teman saya di Banjar. Jadi benar-benar di Bali tradisional. Dia dokter, saya pergi ke sana, tapi di rumahnya. Ternyata upacaranya itu banyak sekali, Franky. Itu dia kan banyak libur. Upacara banyak. Bukan libur, Franky, upacara. Jadi dia kerja nih, kerja aja. Pak, ntar saya pulang pagian ya, itu ada upacara di Banjar. Begini, itu banyak sekali acara. Sampai misalnya contoh, kalau kamu ulang tahun tanggal 19, setiap bulan tanggal 19 kamu libur, kamu ada upacaranya, ada. Jadi mereka tuh ya, kalau udah mati, meninggal harus pergi. Kenapa nggak pergi? Karena nanti kalau enggak saya meninggal, orang nggak ada yang ngurusin nih, Jadi itu stresnya, itu lingkungan itu juga bikin stres lagi. Jangan salah, kadang-kadang buat orang-orang lu enak benar lu libur-libur, tapi dia sendiri menurut dia tuh kewajiban. Tapi apakah itu sebabnya kita tidak tahu. Tapi makanya kalau menurut saya mungkin itu fenomena itu menarik karena berarti tingkat stresnya di sana tinggi. Video ini ya, kalau saya pribadi ya menyimpulkan kan memang tingkat bunuh diri di Indonesia ini, provinsi yang tertinggi ya, memang cukup mengagetkan bahwa itu terjadi malah di Bali ya. Nah ini ya bukannya kita ngeles ya, oh nggak mungkin kan, Bali ini daerah religius, Bali ini kan adat budayanya sangat kuat, kental sekali ya, aktivitas keagamaannya sangat tinggi ya, sampai tidak sempat untuk bekerja karena saking sibuknya menghadapi upacara-upacara di daerah Bali ya. Nah ini ya kita sikapi ya dengan hati tenang ya. Ya memang kalau di sini di podcast kan dia mengatakan bahwa dia punya teman di Bali ya, karena di Bali katanya wah sibuk mengikuti upacara-upacara ya. Jadi sedikit-sedikit dia izin ya untuk mengikuti upacara ya, ada yang kawinan, ada yang meninggal, ada yang odalan, ada yang mecaru dan lain sebagainya ya. Ya itu kita tidak bisa pungkiri ya, memang di Bali ya dari zaman dulu memang begitu adanya ya. Nah, tetapi kalau saya melihatnya ya memang sih ada banyak yang mengatakan bahwa karena di Bali ini terlalu banyak upacara-upacara sehingga mereka tidak sempat untuk bekerja untuk mencari rezeki ya dari segi ekonomi ya, karena kan sibuk ya, apalagi di Bali juga memang sangat hidup kompetitif ya. Kalau yang saya perhatikan hidupnya sangat kompetitif juga ya. Ya kalau misalnya tetangganya punya motor ya, wah dia pasti pengen juga ya. Terus tetangganya udah punya motor satu, dua, pengen juga ikut punya dua juga. Beli mobil, pengen juga beli mobil ya. Jadi nggak mau kalah. Itu yang saya perhatikan ya. Nah, hidup yang kompetitif inilah yang menyebabkan terjadinya persaingan. Kalau persaingannya sehat sih nggak apa-apa ya. Tetapi kalau persaingannya nggak sehat itu yang jadi masalah ya. Kalau dia tidak kuat mengikuti perkembangan dia nggak kuat mengikuti
tetangganya, ya dia akan stres sendiri ya karena tidak sesuai dengan kemampuannya ya. Karena dia tidak berkaca kepada kemampuan ekonominya di rumah tangganya ya. Sehingga kadang-kadang orang itu apa jor-joran ya. Kadang-kadang yang saya dengar nih sering jual sawah ya, gadein motor, mobil dan lain sebagainya. Ya ini yang sangat apa miris sekali gitu. Nah, tetapi kalau yang saya lihat sih ini permasalahannya ya bukan di adat budaya ya, agama ya khususnya ya, tetapi lebih kepada individunya ya. Makanya di sini memang adat budaya dan agama itu memang di Bali ini sudah menjadi satu ya, menyatu ya. Nah, jadi ya memang agak susah dipilah-pilah ya. Makanya di sini juga tradisi dan budaya ya pada suatu saat sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau dia tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, itu yang jadi masalah ya. Nah, tetapi ya bagusnya sih ya adat budaya tradisi Bali ini dari dulu sampai sekarang ya masih sangat kokoh ya, masih ajak Bali ya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kita doakan bisa terus ajak Bali ya. Nah, tetapi yang kalau lihat dari perkembangan sosial ini kan sudah banyak gempuran-gempuran dari luar ya yang kita tidak bisa bayangkan dan tidak kita bisa atasi ya pasti akan suatu saat akan mempengaruhi. Nah, inilah yang akan dibutuhkan ya bagi pihak pemerintah di Bali ya, khususnya yang menangani di bidang keagamaan ya, untuk mengayomi melindungi umat Hindu di Bali ini ya, upacara dan tradisi budaya itu ya biarkan yang seperti sudah berjalan ya, karena kan sesuai dengan 3 kerangka agama Hindu, yaitu kan terutama ini kan ada upacara upakara ya, etika, upacara dan tatwa ya. Nah, ini upacara ini ya biarkan saja yang sudah berlangsung ya, dan tetapi ya memang mesti apa ya, dengan adanya moderasi beragama nanti akan kalau tidak sesuai dengan perkembangan zaman, dia tidak bisa mengikuti perkembangan zaman ya, itu akan ditinggalkan ya. Makanya di sini ya kalau kita boleh usul sih ya upacara atau katakanlah bebantan yang sifatnya yang tadinya harus besar dan lain sebagainya ya mungkin bisa diringkas atau disimpelkan ya, dicari itu sumber-sumbernya ya, dalil hukumnya itu jadi tidak melebar kemana-mana ya. Jadi upacara itu intinya apa gitu, itu yang terpenting ya. Nah, ini yang mungkin yang paling banyak ini adalah di sosialnya ya. Kalau di Bali ini kan yang banyak ini kan katanya itu di cateringnya, konsumsinya ya, kan ngundang sekian banjar ya. Ya mungkin konsumsi sehingga yang mempunyai hajatan atau yang mempunyai acara ya mungkin di situ dia akan lebih apa ya, memaksakan diri untuk pengadaannya ya, meskipun katakanlah dia jual sawah atau dia gadein BPKB mobil, motor dan lain sebagainya ya. Jadi ada rasa gengsi juga di sini memang ya. Nah, tetapi saya tidak menyalahkan dari segi ritual ya, upacara ya. Ya biarkan itu sudah berlalu. Tetapi dari dulu saya juga pernah membuat videonya ya, saya awal-awal itu bahwa kita ini harus sekarang memulai memasyarakatkan tatwa, jenana, pengetahuan ya. Jadi selain ada upacara ya harus jangan ada tatwanya. Ini kan 3 kerangka agama Hindu ya, tatwa, jenana ya, filsafatnya. Nah, itu juga yang harus diajarkan ya. Ya itu mulai dari anak-anak TK lah ya, atau SD ya, sudah dimulai tentang ajaran-ajaran agama ya, tentang budi pekerti ya, tentang moralitas dan lain sebagainya ya. Kita tingkatkan serada keyakinannya terhadap Tuhan Ida Sang Hyang Widi melalui
tato ya, melalui filsafat. Ini yang harus diperbanyak ya. Karena ya kita tidak bisa menyalahkan ya, oh itu kenapa di balik angka bunuh diri itu tinggi? Oh karena terlalu banyak upacara, terlalu banyak kegiatan keagamaan. Ya kalau saya itu tidak setuju ya. Karena apa? Buktinya di negara Jepang atau negara Korea, mereka itu kebanyakan penduduknya adalah agnostik ya. Dan bahkan yang lebih banyak adalah ateis ya. Mereka kan tidak melakukan upacara ritual keagamaan ya. Nah, boro-boro seperti di Bali ya, yang simpel aja mereka nggak melakukan. Tetapi di sana tingkat bunuh dirinya juga tinggi ya. Karena apa? Beban stres ya yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari itu, hidup yang sangat kompetitif. Di situ mereka tidak tahan juga ya. Kembali kepada apa? Ya, yaitu kembali lagi semangat hidupnya. Semangat hidup ini ya, kita berpikir dosa dan tidak dosa itu karena apa? Ya karena ajaran agama. Ya, kalau agama kan mengajarkan kalau kamu melakukan ini nanti akan dosa. Kalau kamu tidak melakukan, kamu akan mendapatkan kebaikan, ya, mendapatkan pahala. Nah kan seperti itu. Ya, jadi kita tidak bisa menyalahkan 100% mengenai upacara upacaranya. Tapi di sini kita harus menekankan kepada jadana, tato, filsafat. Itu yang terpenting ya. Kalau kita sudah dijejeli oleh ilmu-ilmu agama ya tentang harus kebaikan, hidup ini adalah begini, apa artinya hidup dan lain sebagainya, dia akan memahami arti hidup ini ya. Jadi tidak mudah untuk melakukan hal-hal yang membahayakan, hal-hal yang negatif ya. Setiap orang, setiap manusia itu selalu mempunyai masalah, problem ya. Nggak mungkin orang itu nggak ada problem ya, pasti ada problem. Nah problem itu ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang berat ya. Jadi masing-masing orang itu berbeda-beda. Nah sekarang menyikapinya juga begitu ya, harus dengan jenana, pengetahuan, wiweke ya. Jadi satu-satunya cara untuk membentengi diri kita biar kita tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif yang katakanlah seperti di Bali bunuh diri itu ya, mengenai pengetahuan jenana, pengetahuan agama ya. Kita tidak bisa menyalahkan 100% masalah upacara-upacara di Bali ya, karena apa? Itu yang saya bilang tadi, negara-negara Jepang, Korea itu juga tinggi tingkat bunuh dirinya hasil survei ya. Nah, makanya kita di sini ya, bagi pihak-pihak yang berkompeten di Bali khususnya untuk pembinaan bimbingan umat ya, itu harus lebih banyak menyebarkan ya tentang nilai-nilai filsafat agama Hindu ya. Di lain pihak selain membenteng dirinya dari segi dia biar tidak ke hal yang bunuh diri ya, yang ingin merekrut orang-orang Hindu di Bali untuk pindah ke agamanya ya, entah itu agama Islam, agama Kristen ya, agama Buddha, Konghucu dan lain sebagainya ya. Jadi nggak gampang pindah agama ya. Jadi saran saya ya, semoga di Bali ini ya lebih banyak diajarkan mengenai tato ya, filsafat, jenana. Ya, jadi bagaimana teknisnya ya silahkan aja dicari solusinya ya. Ya di samping juga memang upacara dan upacara di Bali ya memang banyak yang bilang ada yang memberatkan ya. Jadi mungkin barangkali kedepannya ya bisa diringkas apa yang kira-kira bisa diringkas biar sesuai dengan perkembangan zaman gitu ya. Jadi barangkali para pemirsa di rumah punya saran, pendapat ya monggo ya. Saya Wayan Amaluddin dari Moksha Channel mengucapkan Paramasanti, Om Santi Santi Santi. Om.